Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan kami di Guru Penggerak, yaitu melakukan aksi nyata budaya positif di modul 1.4. Selanjutnya salawat dan salam ta'ala kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang bertemu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar sekali kepada Bapak Ibu Guru SD Islam Al-Azhar 32 Padang yang bisa meluangkan waktunya dalam rangka kami menyampaikan budaya positif yang kami dapatkan pembelajaran di Guru Penggerak. Berikut baiklah untuk tidak berpanjang waktu di sini. Saya akan menyajikan yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian sebelumnya itu judulnya itu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang saya itu calon guru penggerak angkatan ke-7, artinya belum guru penggerak ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan bisa berhasil dan berikutnya pasti Bapak Ibu juga berikutnya ada yang sudah menuju angkatan 8, ada yang angkatan 9. Mudah-mudahan semua nanti menjadi guru penggerak. Oke, sebelumnya nanti yang akan kita bahas yaitu konsep utama modul budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar yang terdiri dari disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, serta keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Tapi sebelumnya supaya kita lebih hot sedikit, kita branding dulu yang saya upload dari internet biar kita lebih bersemangat dulu. Oke, Bapak Ibu boleh berdiri, kalau waktu itu kita duduk ya. Nah sekarang kita berdiri aja biar heboh sedikit. Ini dari Dr. Ade Sinung Widodo, diambil dari internet.
Ya, kita mainan. Nanti kita akan mencobakan kita bermain berdua saja. Nanti akan saya berikan kertas kecil. Nanti di situ ibu akan tuliskan boleh apa yang sangat rahasia atau sesuatu yang berharga. Nanti boleh bapak ibu tuliskan di situ. Kita berdua. Nanti ada yang berperan sebagai yang menulis dan menyimpan tulisan, dan ada yang berperan untuk yang membuka, mengajak temannya untuk membuka. Berarti hanya satu orang menulis, satu orang nanti yang akan mencoba membuka tangannya. Kita bagikan ibu. Pak Zai karena soleh sendiri enggak ya, berdua aja. Berdua ya, berdua. Fitra sama berdua aja ya. Oke, silakan dituliskan apa yang sesuatu yang rahasia boleh, yang tidak boleh diketahui orang lain boleh, atau yang sesuatu yang sangat pokoknya sesuatu yang sangat berharga kita tulis di kertas itu boleh. Nanti boleh kertasnya ditutup, diletakkan di tangan. Nanti bapak ibu simpan tulisannya itu sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Bu Ayu sama Bu Mimi, Pak Zai tidak ada pasangan karena paling ganteng berdua ya sama Pak Safri. Pak Safri berperan sebagai dokumentasi. Ya, yang berharga aja boleh. Atau rahasia di rumah tangga juga boleh dituliskan. Oke. Sudah? Yang sudah menulis silakan dilipat kecil-kecil ya, kemudian disimpan, digenggam di kepalanya. Nah, untuk pemain B pasangannya berarti berperan untuk meminta atau mencoba dengan sekuat tenaga memberikan kertas tersebut. Karena kita pengen kertas yang sama teman kita. Ini boleh dilakukan dengan membujuk, dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau dengan berusaha membuka kepala tangan. Silakan bapak ibu lakukan berdua tadi, kecuali Pak Zai. Silakan dilakukan. Kalau yang nggak dapat kertas nggak apa-apa, pakai tangan aja. Iya. Boleh ya. Jadi yang satu lagi yang B berusaha membuka tangannya. Berarti berdua ini. Kita sini. Bapak buka tangan Bu Mira. Ya. Luar biasa, ini luar biasa. Oke, 3, 2, 1. Permainan selesai. Tidak bisa membuka tangannya Bu Mila. Salam sesi, selesai permainannya ya. Saking semangatnya luar biasa. Dan sekarang dari yang kita lakukan tadi, sekarang pertanyaan saya kira-kira. Nah, ada yang bersedia membuka tadi, ada yang bersedia membuka, ada yang berusaha membuka tapi tidak terbuka-buka. Bu Ferry berusaha membuka tangannya Bu Mila walaupun benda kecil, Bu Ferry buat nggak bisa juga. Ada yang bisa membuka, Bu Mimi kecil, Bu Ayu besar tapi tetap Bu Mimi bisa buka. Ada yang tidak bisa membuka. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya yang dilakukan oleh kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali tadi berarti untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Kira-kira siapa ya Bapak Ibu yang membuka kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan yang kita lakukan tadi? Yang punya rahasia. Yang punya rahasia. Kira-kira atau yang lainnya? Oh, ya. Pengen tahu rahasianya. Ingin tahu. Nah, sebenarnya yang dilakukan Bapak Ibu lakukan tadi yang mengontrol diri kita untuk membuka dan menutup atau membuka dan menutup kepalan tangan tadi adalah keinginan kita sendiri. Keinginan kita sendiri terhadap
orang lain. Jadi artinya apa? Artinya jika ibu mengizinkan orang lain mengambil, maka ibu akan buka secara perlahan. Begitu juga Bu Mila tadi, ketika Bu Mila tidak izinkan orang lain, maka Bu Mary sekuat apapun tidak bisa. Nah kalau Bu Ayu, dia pertama nggak mau, tetapi dia sesudah itu berpikir mengizinkan orang lain, akhirnya dibuka. Walaupun Bu Mimi sebenarnya sudah berusaha payah. Artinya di sini yang mengontrol kita untuk melakukan perbuatan kita artinya diri kita sendiri. Padahal di kelas kita melakukan, kadang-kadang kita merasa murid itu bisa kita kontrol. Nah sebenarnya kita lihat di sini ada ilusi kontrol. Nah ilusi kontrol ini namanya dikemukakan oleh Dr. William dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan dalam teori choice theory yang meluruskan beberapa mikrosepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Artinya kita menyatakan bahwa kita bisa mengontrol murid kita, kita bisa mengatur murid kita. Tapi pada dasarnya bukan seperti itu. Pada dasarnya murid bersedia dia diatur oleh guru waktu itu. Contohnya, bisa jadi waktu itu murid gak mau diatur, bisa jadi besoknya dia tertib, besoknya lagi dia kembali ke perilakunya tidak mau ditertib. Nah makanya di situ bahwasanya ilusi guru mengontrol murid, kita beranggapan kita bisa mengatur murid kita, tapi pada dasarnya tidak. Murid memberikan kesempatan atau dia memberikan kebebasan waktu itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini memang bermanfaat, artinya ketika kita memberikan penguatan-penguatan yang positif, itu akan bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah contohnya ketika kita memberikan apresiasi kepada anak-anak, nah anak-anak akan melakukannya kembali yang dilakukan dalam perbuatan baik. Kemudian kita menyatakan bahwa ilusi, bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya ini salah. Ketika kita mengkritik anak, ketika dia salah, nah itu sebenarnya bukan menguatkan karakter, tetapi itu dapat menghilangkan karakternya. Nah yang dilakukan anak adalah waktu itu dia bisa merubah kembali perilakunya. Terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasakan bahwa kita sebagai orang lebih besar, kita berhak mengatur anak kita. Kita berhak mengatur anak-anak lebih kecil daripada kita. Kita berhak mengatur anak didik kita. Tetapi itu sebenarnya tidak, anak-anak memberikan kesempatan pada waktu itu. Nah tetapi ketika mereka terbiasa dikontrol, memberikan kesempatan itu, maka itulah yang terjadi dalam choice theory. Ini yang disebut dengan choice theory. Berikutnya kita lanjutkan. Ini ketika kita melakukan ada stimulus, respon dan ada teori kontrol. Realitas yang kita lakukan itu kebutuhan kita sama, tetapi pada dasarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ada yang waktu itu dia mau melepaskan kepalan tangan, ada dia yang tidak mau melepaskan kepalan tangan. Dia sudah lelah lepaskan kepalan tangan. Artinya makanya di situ dalam teori kontrol bahwasanya kebutuhan kita itu tidak sama, tetapi berbeda. Stimulus atau respon kita menyatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada dasarnya orang memiliki gambaran yang berbeda. Antara si A dan si B belum sama yang difikirkannya. Bisa jadi si A memikirkan saya harus kuat nih, saya nggak mau dibuka tangan saya. Sementara si B ya udah biarkan aja. Nah artinya di sini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Respon stimulus kita mencoba orang untuk berpandangan yang sama dengan kita. Tapi pada dasarnya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kita lakukan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian begitu juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang sering kita lakukan. Perilaku anak-anak kita kalau yang salah itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Padahal sebelum tentu karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya ketika anak kita terlambat, kita menganggap dia suatu yang salah, langsung kita salahkan mereka. Padahal ternyata ketika kita lihat ke belakangnya, ternyata bukan anaknya yang salah. Bisa jadi orang tuanya yang lama, ya mamanya yang salah, Pak Zaid, mama yang terlambat, mungkin mamanya yang lama di dapur atau menyiapkan adik dan segala macam, atau di jalan terkena macet. Nah itu yang membuatnya. Artinya semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik ataupun perilaku tidak baik. Begitu juga dengan respon orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya orang lain tidak bisa mengontrol saya. Dalam pikiran kita kan, oh iya sama dia saya bisa begini loh.
orang lain, di situ orang lain bisa masuk. Pada dasarnya tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Kemudian respon kita beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Ketika kita lihat anak-anak sudah patuh dengan kita, sudah mengikuti yang kita lakukan, kita merasakan kita bisa mengontrol orang lain. Tapi pada dasarnya dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, begitu juga dengan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini sebenarnya tidak, artinya adanya kolaborasi, hubungan kita bersama dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya mau membuka tangan saya atau saya tidak mau membuka tangan saya. Berikutnya kita lihat yaitu kita beranggapan adanya model berpikir menang kalah. Kita anggap ya saya bisa buka tangan teman saya menang. Saya tidak bisa buka teman saya kalah. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi model berpikir yang diajarkan dalam teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Artinya orang yang melakukannya juga mendapatkan hak yang sama, kita juga mengizinkannya. Artinya dua-duanya makanya menang-menang. Kemudian kita lihat berikutnya makna kata disiplin. Di sini dalam Ki Hajar Dewantara yaitu Bapak Pendidikan Nasional, kita kenal dengan KHD. Bapak Ki Hajar Dewantara ini tentang mengajikan tentang adanya menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Artinya disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain atau orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Karena berasal dari luar atau bukan berasal dari dalam diri kita sendiri. Artinya kita harus membutuhkan orang lain yang bisa mendisiplinkan kita. Bapak Ki Hadi ini begitu banyak pemikirannya, sumbangan pemikiran beliau dalam pendidikan, sehingga disebut juga dengan Bapak Pendidikan Nasional. Berikutnya kita lihat lagi yaitu di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini para pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Artinya dengan adanya disiplin dapat mengontrol diri kita sendiri, yaitu bagaimana belajar untuk mengontrol diri kita untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Apa itu tujuannya? Tentu yang akan kita harapkan. Nah, tujuan mulia di sini itu tentu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan dengan prinsip tersebut dengan kebajikan universal. Nah, di sekolah biasanya kita bisa menemukannya di sekarang baraknya disebut dengan profil pelajar Pancasila. Di Al-Azhar pun kita juga mengenal apa namanya Bu Ayu? Profil murid Al-Azhar. Nah, apalagi guru IKN, guru kelas 1 yang sekarang sudah di kurikulum IKN di Al-Azhar dan guru kelas 4 begitu mengenal sekali itu. Kalau kita masih kelas 6, kelas 3 dan kelas 5 masih ke 13 ya. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sama juga dengan kita profil Al-Azhar. Artinya kita menuntut anak-anak kita tidak hanya cakap untuk pengetahuan, tetapi tentu lebih mengenal dengan Tuhannya. Kita ajarkan mereka sholat duha, kita ajarkan mereka berdoa, kita ajarkan mereka mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih dan minta maaf jika bersalah. Kemudian yang kedua ada kebinekaan global. Artinya di sini kita juga menanamkan setiap anak-anak melaksanakan upacara di hari Senin. Kemudian setiap hari Rabu kita menggunakan pakaian batik, kita kenalkan tentang kebinekaan global. Kemudian bergotong royong, artinya bahwasanya kegiatan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama. Contohnya kita operasi semut. Apalagi Pak Zai, bergotong royong Pak Zai? Tiket kelas, sudah banyak kita aplikasikan di sekolah. Berikutnya bernalar kritis, artinya kreatif, dia nanti mampu menciptakan hal-hal yang baru. Kemudian dia juga mampu memberikan ide-ide untuk kegiatan yang dilakukannya di kelas. Nah, itu anak-anak kita udah kreatif. Kemudian bernalar kritis, mampu melihat tantangan global, cakap dengan kecanggihan teknologi. Nah, itu sudah dapat kita lihat juga di anak-anak kita. Dan mandiri, artinya anak-anak kita sudah mampu melaksanakan kegiatannya sendiri tanpa dibantu oleh orang tuanya. Kemudian jika ada kesalahan atau ada kegiatan yang tidak sewajarnya, dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Tentu tetap juga kita dampingi. Nah, ini
profil murid Al-Azhar, kita juga di Al-Azhar kenal dengan profil murid Al-Azhar. Tentunya hampir sama dengan profil pelajar Pancasila tadi. Cuma kita di sini ada 6, artinya sama. Kita muaranya anak-anak juga tetap akan menjadi anak-anak yang cakap, dan kemudian anak-anak yang cakap digital, cakap ilmu pengetahuan, dan tentu berakhlak mulia. Kalau di Al-Azhar kita mengenal beradab, artinya utamakan adab. Dimanapun anak-anak kita belajar, dimanapun anak-anak kita berada, adab nomor 1. Ilmu di atas adab, ya Pak Zai? Ilmu di atas adab. Kemudian berwatak berjuang, artinya anak-anak kita tidak pantang menyerah, tidak mau kalah. Artinya ini dalam hal yang positif, mereka tetap berjuang walau berusaha semaksimal mereka tanpa pantang menyerah dan cepat lelah. Kemudian cendekia ini maksudnya apa Pak Zai? Artinya cerdas ya, yang muslim. Nah, cerdas sama muslim. Makanya sekolah kita sama dengan sekolah Islam Al-Azhar. Artinya di sini kita menyiapkan anak-anak muslim ingat dengan Tuhannya, tidak hanya di sekarang saja. Makanya kita ajarkan sekarang sampai mereka dewasa. Ketika mereka dewasa pun mereka ingat dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan waktu mereka kecil. Ketika mereka jadi seorang pejabat, mau jadi apapun mereka, orang biasa, tetap mereka berpegang teguh dengan agama. Kemudian terampil sama, kemudian cinta tanah air, dimanapun mereka berada, cinta tanah air sesuai juga dengan sila ketiga. Dan sehat jasmani dan rohani tentunya. Jika jasmaninya sehat, rohaninya sehat, maka anak-anak kita dapat mencapai pendidikan yang baik. Berikutnya kita lihat lagi, di sini ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia yaitu keinginan untuk yang termotivasi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya dia memotivasi untuk supaya dia tidak kena hukum atau tidak nyaman, makanya dia termotivasi. Kemudian ada juga anak-anak kita motivasi perilaku manusia itu yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ketika ada dia termotivasi ketika mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia termotivasi. Dia mau bekerja lebih giat lagi. Mungkin tidak ada anak-anak ya Pak Zai, yang Bapak Ibu ya. Kita juga merasakan hal yang sama. Ketika kita mendapatkan imbalan, kadang-kadang atau mendapatkan penghargaan, nah kita termotivasinya luar biasa. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ada juga orang yang termotivasi dari nilai-nilai dari memang diri mereka sendiri dan yang mereka percaya. Nah, kemudian kita lihat adanya disiplin positif. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yang ketiga tadi untuk menjadikan orang-orang yang mereka inginkan. Yaitu artinya mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, nah mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang langsung ada dalam diri mereka. Yang kita lihat tadi motivasi yang ketiga ini yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Artinya perilaku manusia ini kita harapkan murid kita nanti yang ketiga ini, yaitu bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena anak-anak itu tidak nyaman atau karena takut hukuman, tapi kita mengharapkan motivasi perilaku murid-murid kita atau manusia yaitu dapat menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, karena dengan seperti itu artinya murid kita nanti sudah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya yang berdampak untuk jangka panjangnya nanti untuk masa depannya. Kalau hanya diharapkan saja dari hukuman karena takut hukuman, itu juga tidak bagus. Tentu dia termotivasinya karena takut dihukum atau termotivasinya karena dapat penghargaan atau sesuatu. Nah, itu sebenarnya masih belum bagus, dan yang lebih tepatnya kita mengharapkan anak-anak motivasi memang karena menghargai dirinya sendiri, menghargai dia merupakan ciptaan dari Tuhan, dan itu merupakan motivasi intrinsik yang bermanfaat bagi jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh karena nanti sampai kapanpun itu tidak akan terpengaruh baik karena adanya ancaman, baik karena adanya hukuman ataupun karena hadiah. Jadi motivasi ini kita harapkan muncul kepada diri anak-anak kita memang karena mereka menghargai diri kita. Tapi memang butuh waktu. Kita aja yang sudah besar rasakan ya Pak Zai, ya Bapak Ibu, motivasi itu kadang-kadang kita termotivasi karena takut dihukum. Kalau terlambat nanti jam 7
7.15 temboknya Allah kan dipotong, atau karena kita dapat penghargaan. Nah itu mungkin yang harus kita perbaiki, sama-sama kita perbaiki, insya Allah ya Pak Zai. Kemudian kita lihat adanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Al-Fiqon, yaitu mengungkapkan bahwa sebenarnya penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita ataupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Padahal kita beranggapan sebenarnya, lah kok itu kan penghargaan kan bagus ya Pak Zai, penghargaan buat anak-anak kita atau reward. Nah sebenarnya itu pembelajaran yang menghancurkan potensi mereka. Nah menurut Kon secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah, artinya tindakan belajar itu yaitu tindakan dari belajarnya sendiri dan penghargaan yang sesungguhnya. Artinya apa? Artinya anak-anak memang belajar dari kehidupan mereka sendiri. Kalau biasanya anak-anak yang belajar karena hukuman, nah biasanya karena dia diberikan hukuman, nah itu juga tidak bagus. Artinya mereka tumbuhnya nanti menjadi orang takut, orang yang cemas, dan orang-orang yang tidak percaya diri. Sementara ketika kita memberikan penghargaan terus kepada anak-anak, artinya itu di situ juga tidak bagus. Ternyata saya juga dapat ilmunya dari guru penggerak. Artinya ketika kita memberikan penghargaan secara terus-menerus atau continue kepada anak-anak kita juga tidak bagus. Artinya dia tidak akan bisa berkembang apa yang ada dalam keinginannya, dia terbatas segitu aja. Padahal sebenarnya untuk dalam potensi dirinya lebih besar daripada itu, tapi dia tetap bertahan karena dia merasa segitu sudah dapat penghargaan. Nah itu makanya penghargaan dan hukuman tidak baik untuk diri anak-anak kita yang akan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kecuali, tapi saya pernah bertanya juga waktu itu, kecuali kadang-kadang kita siasati di kelas, mungkin ada penghargaan itu 1 kali atau tidak berkali. Cuman takutnya anak-anak kalau sering kita berikan penghargaan, dalam pikiran mereka, Bu ini penghargaan nggak? Bu ini diberikan hadiah nggak? Nah itu jadinya anak-anak yang ada dalam dirinya bisa hilang. Kemudian kita lihat lagi, nah ini dia nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya nilai kebajikan ini kalau muncul dalam diri intrinsik, dalam diri sendiri, itu lebih memotivasi dibandingkan dari penghargaan dan hukuman yang dia lakukan tadi. Kemudian artinya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis dan bermakna. Kalau kita lihat kan anak-anak kita biasanya mengikuti aturan tertulis. Dia takut dengan ini, dia takut terlambat, dia takut ini ada aturan-aturan. Nah sebenarnya itu juga tidak bagus karena akan menghilangkan motivasi, menghilangkan menghargai dalam kemampuan diri sendiri. Nah cara yang dilakukan yaitu menjalankan dengan keyakinan. Kita namakan kalau di guru penggerak adanya pembentukan keyakinan kelas. Kalau di sekolah di Al-Azhar kita sudah nggak ada ya Bu-Ibu Walas, khususnya yang peraturan kelas ya. Nah itu ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya kita buat di awal tahun ajaran baru. Kadang-kadang ada yang kita buat belum kita konfirmasikan ke anak, kita sudah tempel duluan. Nah ternyata yang saya dapatkan ilmunya di guru penggerak salah. Saya juga melakukan hal yang sama karena waktu tahun ajaran baru kita sudah kita sudah buat dulu dengan berbagai hal yang menarik supaya anak tertarik dengan kelas. Kita sudah tempelkan dulu peraturan kelas. Padahal sebenarnya yang kami dapatkan di guru penggerak sebenarnya yang ada itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini artinya kita membuat peraturan juga, tapi kita sepakati dulu bersama dengan anak-anak yang di kelas. Kami dulu di awal-awal Azhar saya mendengarkan seperti itu ya, dibuat bersama-sama. Nah sebenarnya itu yang dilakukan. Artinya kita minta dulu apa yang ada kenyamanan anak-anak, apa yang ada di kelas ini, apa yang kenyamanan di kelas 3A misalnya, apa kenyamanan semua anak-anak. Kita buat peraturan. Setelah peraturan itu kita buat, kemudian biasanya kita sepakati anak-anak berhak menulis aturan keyakinan apa yang dia inginkan di kelas ini supaya nyaman dalam belajar, tenang dalam belajar dan nyaman. Nah kemudian baru kita sepakati bersama dan disetujui oleh semua warga sekolah. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian baru kita sosialisasikan di kelas dan kita tempel di kelas sehingga setiap ada anak yang melakukan kesalahan maka mereka bisa melihat lagi keyakinan kelas kita. Ini dia contohnya.
oleh warga kelas. Artinya tidak usah terlalu banyak, karena kalau kebanyakan namanya, apalagi anak SD, hilang ya Pak Zai, sampai di pintu hilang. Nah kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Contohnya misalnya datang tidak terlambat, kemudian datang tepat waktu, atau membawa buku sesuai jadwal pelajaran yang biasanya diingat dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan. Nah ini yang saya bilang tadi, semua anak-anak ikut boleh menyebutkan apa keyakinan kelas yang dia inginkan. Terakhir, baru kita meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mana yang rasanya harus kita berbanyak, harus kita tambah. Biasanya itu dalam perjalanan pembelajaran itu boleh. Kalau kita kan biasanya dulu peraturan kelas satu kali aja kita buat, habis itu tidak ada lagi. Itu aja yang kita terapkan. Ternyata setelah dapat ilmunya, keyakinan kelas ini bedanya dia boleh, kalau memang rasanya tidak, kita boleh tinjau kembali. Kalau rasanya ini penting kita tambah, kalau rasanya ini sudah bagus kita tukar dengan yang baru. Nah itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama kita siapkan murid-murid, yaitu anak-anak didik kita untuk mengeluarkan pendapat apa yang akan disepakati di kelas. Jadi kalau saya tadi sudah buat juga, cuma di tengah perjalanan tidak ditaruh ajaran baru karena ilmunya juga baru. Kita buat pakai menggunakan sticky note, kita kasih ke anak masing-masing apa yang mereka inginkan di kelas itu. Mungkin mereka ingin mengucapkan salam ketika masuk, ingin nggak boleh namanya diejek-ejek. Nah kita dengarkan pendapatnya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid. Nah tadi juga dilakukan hal yang sama, mencatat semua masukan. Kemudian gantilah kalimat-kalimat positif. Ternyata kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya tidak boleh, jangan berlari atau tidak boleh terlambat. Nah itu sebenarnya tidak boleh, kata-kata jangan. Nah yang ditukar berarti datang tepat, ya Bu Ayu ya, datang tepat waktu. Jadi jangan terlambat, nggak boleh. Bagusnya katanya positif, datanglah tepat waktu. Jangan berlari di kelas, berarti ditukar kalimatnya, yang negatif diganti dengan berjalanlah di kelas. Ya, contohnya kita ada di lobi lantai 1 ya Pak Zai. Saya bangga berjalan dengan tertib. Itu kalau nggak salah tulisannya. Nah itu berarti sudah termasuk keyakinan sekolah kalau kita keyakinan di lobi lantai 1 yang sudah positif. Kemudian yang keempat, kita tinjau kembali daftar curahan partisipasi yang sudah dicatat oleh murid-murid kita. Kita lihat mana yang baru bisa kita pakai, mana yang belum bisa kita pakai. Kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas bersama murid-murid. Nah kita pilih beberapa. Nah terakhir keyakinan kelas itu dilakukan di kelas kita dan ditempelkan di tempat yang mudah anak-anak melihat. Misalnya dekat pintu masuk atau di mana yang akses murid mudah melihat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas, mereka bisa memperbaiki diri mereka sendiri. Nah makanya itu cara menghargai dirinya sendiri yang kita munculkan, motivasi intrinsik. Berikutnya kita lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini dia kebutuhan manusia itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar manusia. Nah ini guru billing nih hebat nih biasanya. Kalau kita ikut biasa kan, saya bilang ada power, freedom, fun, belonging, dan survival. Artinya ada bertahan hidup. Artinya setiap orang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup di sini misalnya ketika si Andi biasanya dibawakan bekal oleh mamanya. Nah ternyata hari ini dia tidak dibawakan bekal oleh mamanya. Nah apa yang dilakukannya untuk bertahan hidup? Nah ini yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia pergi ke kantin, mungkin dia lapor ke gurunya, Miss nggak bawa uang, boleh pinjam. Atau sebenarnya diajarkan ya Mas Zai. Nah itu kemampuannya untuk bertahan hidup ya Mas Zai. Tidak kelaparan pada saat itu. Yang kedua adanya kasih sayang dan rasa diterima. Artinya anak-anak, semua orang manusia itu membutuhkan kasih sayang. Dia tidak bisa hidup sendiri karena dia membutuhkan orang lain yang menyayanginya. Dan rasa diterima di suatu tempat ataupun dimanapun dia berada. Kemudian adanya penguasaan. Penguasaan ini artinya dia mampu melakukan terhadap dirinya. Misalnya ketika dia sudah diberikan snack bekal sama orang tuanya, dibawakan bekal, tapi dia tidak suka dengan bekal yang diberikan orang tuanya. Apa yang harus dilakukannya terhadap diri?
dia minta punya Pak Zai, minta punya temannya. Nah, tukaran cek barter dengan temannya itu artinya penguasaan. Kemudian adanya kebebasan, di sini dia berhak menentukan apa yang ada dalam dirinya, tetapi tetap sesuai dengan jalur-jalur yang ada. Dan yang terakhir adanya kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, karena dia bisa merasakan kesenangan. Kemudian dia merasakan kenikmatan atau kenyamanan. Nah, itu termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh semua manusia. Ini juga dimiliki oleh murid-murid kita, dan ini juga kita sebagai guru juga memilikinya. Baik itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya ini kita sebagai seorang guru ini ya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol kita. Kita sebagai seorang guru ternyata memiliki kontrol bagi murid-murid kita. Ada peran kita atau posisi kita sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman dengan murid kita, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira mana yang paling bagus tuh Pak Zai? Pembuat merasa bersalah yang bagus Pak Zai? Bayu, mana yang bagus Bayu? 3 dan 5. 3 dan 5. Mungkin mana yang bagus Mungkin? Nomor 3, teman ya. Nah, ternyata kadang-kadang sebenarnya kalau saya sebenarnya pernah menjadi yang kelima itu, hukum pernah. Kalau sudah 1 kali kan tergantung kadang-kadang. Nah, ternyata itu tidak bagus juga. Membuat merasa bersalah ternyata kurang bagus. Teman juga lebih bagus, pemantau lebih bagus, dan yang paling bagus itu ternyata manajer. Saya juga baru mendapatkan ilmu ini di guru penggerak. Nah, yang paling sering kadang-kadang yang sering kita lakukan, kita langsung penghukum. Terlambat dengan sedikit kita langsung menghukum. Terlambat dan ternyata salah, kita harus jadi manajer yang bagusnya, atau pemantau. Nah, ini pun beda-beda setiap tindakan yang dilakukan oleh posisi kontrol. Tapi rata-rata, apalagi kalau kita sudah lama ngajar, mungkin pernah melakukan yang kelima. Jadi Pak Zai sudah sering di manajer, pernah pemantau, pernah penghukum Pak Zai, penghukum yang positif, suruh istighfar ya Pak Zai, amal pahala mendekatkan diri kepada Allah ya Pak Zai. Nah, nanti kita akan lihat ternyata ada 5 posisi kita sebagai seorang guru. Kita lihat videonya. Kita lihat ya Bapak Ibu, kira-kira bagaimana Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Itu ya Bapak Ibu, kita lihat ya posisi kontrol guru tadi ya. Iya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi guru yang kedua ya Pak Ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Boleh kayak gitu. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kita lihat posisi guru sebagai Posisi ketiga. pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid menjadi orang yang Menyalahkan gagal, murid di sini. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kita lihat posisi yang ketiga sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada list aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik,
namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini dia terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Terima kasih lagi ya. Naren! Tegas sih perlu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, itu dia. Kira-kira Bapak Ibu itu dia bentuk dari posisi kontrol dari seorang guru. Ada 5 tadi ya Pak Zai, ada Bapak Ibu, ada apa saja Pak? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah semuanya rata-rata udah kita kerjakan, cuma kita nggak terlalu ngeri begitu kalau penghukumnya, karena kita tingkat SD juga. Kalau tadi ngerinya luar biasa penghukumnya. Nah selanjutnya tetapi kalau seperti tadi yang kita lakukan berhukum seperti tadi, besok anak sekolah lagi di Al-Azhar, mau lagi. Tapi alhamdulillah saya rasa Bapak dan Ibu di sini biasanya sudah ke tingkatan 4 dan 5, sudah jadi pemantau dan manajer ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita. Oke. Berikutnya terakhir kita lihat ini ada segitiga restitusi. Di sini yaitu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid kita yang sudah melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau sudah melakukan seperti manajer tadi, kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia berusaha mencari apa perbaikan dari kesalahan mereka. Seperti Naren tadi, ketika dia terlambat bangun karena lupa hidupin alarm, dia berubah. Besoknya dia berjanji akan menghidupkan alarm, pulang sekolah langsung mau hidupin alarm katanya. Sehingga anak-anak nanti mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya mereka tidak disalahkan, tetapi mereka bisa mencari perbaikan untuk dirinya. Kemudian kita lihat di sini, ini segitiga restitusi namanya. Ada menstabilkan identitas, kemudian fasilitasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, artinya kita berikan ke anak-anak bahwasanya setiap orang pasti pernah bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini. Apakah yang lebih efektif untuk apa yang kamu lakukan? Dan kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, atau kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa kalau seperti ini, atau itu biasanya kalau kayak anak-anak kita di tingkat SD tentu bahasanya yang lebih diterima oleh anak-anak. Biasanya Ananda ingin merasakan apa, anak-anak ibu merasakan apa, seperti itu. Nah ini restitusi ini gunanya untuk apa? Untuk membantu murid menjadi pribadi yang lebih memiliki tujuan atau disiplin positif dan memulihkan dirinya yang sudah berbuat salah. Artinya dia tahu sudah berbuat salah, dia bisa memperbaiki dari kesalahannya. Kemudian penekanannya kita bukan bagaimana pada berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan karena orang lain, tetapi untuk menghindari dan untuk ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan orang-orang atau anak-anak kita menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Artinya mereka menghargai yang ada dalam dirinya. Kemudian kita lihat lagi, ini biasanya langkah yang dilakukan ada 3 dalam teori kontrol ini, yaitu menstabilkan identitas yang tadi, kemudian kita fasilitasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan seperti segitiga yang kita lihat tadi. Dan ini biasanya, ini dia menstabilkan identitas itu tujuannya yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau orang yang bersalah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya anak-anak kita dari dia salah dia tahu bisa menjadi orang yang berhasil. Biasanya kata-kata yang dipakai adalah ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang biasanya kata-kata yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Kamu berhak merasa bersyukur. Artinya anak-anak yang tahu dia tidak merasa disalahkan, tapi dia bisa merubah kesalahan. Nah kemudian apa yang kamu sedang menjadi, yang kamu lakukan itu juga pernah juga dilakukan oleh temanmu. Nah itu biasanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Artinya di sini semua tindakan yang baik atau tindakan yang buruk pada anak-anak kita pasti ada alasannya atau tujuannya. Baik itu dia melakukan hal yang baik melakukan hal yang buruk, dia pasti punya alasan. Nah oleh itu seorang guru, kita sebagai guru harusnya memahami teori ini, makanya bisa mengubah pandangan kita.
yaitu mengenali atau memahami tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kata-kata yang biasa dipakai oleh guru ini ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus merubah sikap yang baru. Nah, itu biasanya kata-kata untuk validasi. Terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ini tujuannya kita ada mampu untuk menyatakan termotivasi secara internal. Artinya dari dalam anak-anak bisa merubah perilakunya. Biasanya kata-kata yang dipakai, ya, apa yang kita percaya sebagai kelas, atau kamu pengen menjadi anak yang seperti apa. Nah, anak itu akan berpikir secara pengetahuannya. Nah, mungkin itu pemaparan kami dari guru penggerak tentang aksi nyata di modul 1.4 tentang nilai-nilai kebajikan. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan pada kami sebagai guru penggerak. Mohon maaf apabila ada yang salah. Mudah-mudahan ilmu ini kita tidak mengajarkan, kita hanya sharing ilmu, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di lingkungan kita, kelas kita masing-masing. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwasanya kita membuat namanya kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah sama dengan aturan, cuma lebihnya anak-anak boleh menyebutkan apa saja kira-kira kesepakatan kita di kelas ini. Contoh, kesepakatan kelas kita di kelas ini misalnya masuk harus mengucapkan salam, atau datang tidak boleh terlambat. Itu anak-anak yang menuliskan sendiri, kemudian nanti kita tempel ke depan. Sesudah itu kan anak-anak banyak nih, ada 23 orang. Nah, anak-anak bikin satu orang satu atau dua. Sesudah itu nanti kita rembukan bersama, atau nanti kita pilih mana yang paling top and the topnya, atau yang paling betul-betul menjadi kesepakatan kelas kita bersama dan disetujui bersama. Ingat, kalau kita sepakati bersama artinya apa? Artinya kesepakatan kelas itu yang menjadi aturan bagi kelas kita dan menjadi yang sudah kita sepakati, berarti harus kita kerjakan untuk ketenangan dan kesejahteraan kita ketika belajar di kelas 6 Al-Farabi. Jadi anak-anak boleh menuliskan nanti di sticky note yang punya Miss ini, anak-anak tuliskan nanti nama, kemudian